Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin Golam. Saya guru pada SD Negeri Mursid, Kecamatan Hatsorbai, Kabupaten Maluku Tenggara. Pada kesempatan kali ini saya melakukan praktek pembelajaran guna memenuhi uji kinerja profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Di sini saya mengambil materi sistem peredaran darah pada manusia di kelas 5. Untuk lebih jelasnya, silakan melihat video pembelajaran yang telah saya lakukan. Saya mohon kritik dan sarannya agar pembelajaran kedepannya lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baiklah anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah kalau kabar kalian hari ini baik. Ya, oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ya, yang pertama guru akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Tidak. Berarti hari ini masuk semua ya? Iya. Oke, baik ya anak-anak, kalau hari ini kalian masuk semua. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ya marilah terlebih dahulu kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Salsa. Ya, Salsa gitu. Teman-teman, mari kita berdoa. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, marilah terlebih dahulu kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk itu kalian dipersilakan untuk berdiri. Semangat ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, oke, baik anak-anak, dipersilakan duduk kembali. Pada pembelajaran kita yang lalu sudah kita pelajari terkait dengan alat peredaran darah pada manusia. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar terkait dengan alat peredaran darah pada Hewan. Untuk itu, sebelum kita masuk, ya, marilah sama-sama kita melihat terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Anak-anak bisa perhatikan ke depan. Bisa, Pak. Tujuan pembelajaran kita hari ini di sini ada. Yang pertama adalah dengan kegiatan berdiskusi tentang pantun, ya, siswa mampu menjelaskan isi dan amanat pantun yang dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kegiatan membaca berbagai jenis pantun, siswa dapat membuat dan membacakan pantun hasil karya sendiri dengan benar. Dan yang terakhir anak-anak, dengan mengumpulkan informasi tentang organ peredaran darah pada hewan, siswa mampu membuat karya bagan organ peredaran darah pada hewan. Ya, jadi anak-anak, itulah beberapa poin terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Untuk itu marilah sama-sama anak-anak kita lihat terkait dengan ruang lingkup materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, pada hari ini yaitu yang pertama, materi yang pertama akan kita pelajari yaitu terkait dengan
berbagai karya pantun. Itu yang pertama ya anak-anak. Yang ini adalah 3 ruang lingkup materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita hari ini. Ya anak-anak, yang pertama yang akan kita lihat adalah terkait dengan pantun. Ya, oke. Pantun. Ya, pantun ini di sini ditanyakan apa itu pantun ya? Apa sajakah jenis-jenis pantun dan apa pula amanat pantun? Ya, anak-anak bisa perhatikan di depan. Di sini jelaskan bahwa pantun ya, pantun merupakan salah satu jenis karya sastra, jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Menentukan amanat dalam sebuah pantun, hal yang pertama yang perlu anak-anak lakukan adalah menganalisa terlebih dahulu ya. Setelah membaca dan menganalisa baru kalian bisa menentukan amanat yang terkandung di dalam pantun. Oke, yang berikut anak-anak. Pada gambar di atas ini gambar apa anak-anak bisa lihat? Udin. Ya, ini gambar Udin. Udin membuat apa nih anak-anak? Membaca. Ya, Udin sedang membaca buku. Oke. Sikap Udin seperti apa anak-anak? Baik. Kenapa baik? Buku. Ya, karena ya betul sekali anak-anak, karena dia meminjamkan bukunya kepada Edo. Sikap Udin dan Edo di sini adalah mereka berdua mempunyai sikap yang sangat Baik. Oke anak-anak. Selanjutnya anak-anak bisa perhatikan pada gambar di atas. Ini gambar apa anak-anak? Kalau yang di bawah ini? Siput. Ini adalah gambar kancil dan siput. Oke. Dari gambar ini ya anak-anak, marilah sama-sama kita menyaksikan atau melihat terkait dengan cerita ya kancil dan siput. Itu anak-anak. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk yang paling cerdik, yaitu si kancil di perkampungannya. Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil yang berencana lari di daratan memanggil siput, maka siput yang ada di depan kancil menjawab, Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si kancil memberi komando, tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah, dia berseru, "Di mana engkau, siput?" Si kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya, dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan napas terengah-engah, sang kancil pun berkata, "Hai siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkau binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu, sang kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang, tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Ya, oke anak-anak, itulah cerita singkat terkait dengan kancil dan siput ya. Oke.
Nanti sebentar anak-anak bisa mengerjakan terkait dengan cerita tersebut dalam LKPD yang telah disiapkan. Selanjutnya anak-anak, kita akan melihat ya terkait dengan alat peredaran darah pada hewan. Ya anak-anak, untuk itu anak-anak perhatian sama ke depan karena terkait dengan alat peredaran darah pada hewan ini kita akan ditampilkan dalam bentuk video. Itu diharapkan kepada anak-anak untuk memperhatikan dengan baik karena sebentar nanti anak-anak akan dibuat dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas dalam bentuk LKPD yang nanti diberikan. Untuk itu dimohon agar semua perhatian ke depan. Pembelajaran yang lalu sudah dijelaskan tentang sistem peredaran darah manusia dan kaidah peredaran darah manusia. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang sistem peredaran darah pada hewan. Secara umum, sistem peredaran darah pada hewan dibagi dua. Ada peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Contoh sistem peredaran darah terbuka terdapat pada serangga seperti belalang. Sistem peredaran darah pada belalang mempunyai sistem peredaran darah terbuka. Sistem peredaran darah terdiri dari pembuluh dorsal yang membentang di sepanjang tubuh. Pembuluh dorsal dibagi menjadi jantung posterior yang berisi katup yang disebut ostial dan aorta arteriol. Ruang terbuka tubuh pada serangga disebut hemosil. Hemosil diisi dengan darah serangga yang disebut hemolim. Karena hemolim serangga tidak mengangkut oksigen, maka darah serangga tidak mengandung hemoglobin. Oleh karena itu, darah serangga tidak memiliki warna merah. Itulah ciri-ciri darah dari hewan vertebrata. Hemolim dipompa ke depan oleh jantung melalui aorta ke kepala dan mengalir kembali melalui tubuh di hemosil terbuka. Hemolim masuk kembali ke jantung posterior melalui katup ostial dan siklus kembali berulang. Sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah tertutup, jantung akan memompa darah secara terus-menerus sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Hal ini akan mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik. Dalam sistem peredaran darah tertutup, darah akan mengalir mulai dari jantung menuju ke wilayah pembuluh kapiler dan kembali ke organ jantung hewan. Sistem peredaran darah tertutup memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan sistem peredaran darah terbuka. Kelebihan sistem peredaran darah terbuka antara lain darah mengalir lebih stabil sehingga tekanan dalam pembuluh darah hewan juga ikut stabil. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah kelompok vertebrata. Contohnya ada kata, ikan, reptil, dan burung. Sudah paham kan adik-adik? Kita isi dulu ya videonya. Ya oke, baiklah anak-anak, itu terkait dengan sistem peredaran darah pada hewan. Untuk itu selanjutnya terkait dengan video pembelajaran tadi yang sudah kalian amati, marilah anak-anak bisa kerja dalam bentuk kelompok ya. Dalam bentuk kelompok.
Ya, dikerjakan secara berkelompok ya. Ya, yang pertama tulis nama kelompok dulu. Ini kelompok 1, yang tengah kelompok 2, dan yang ujung kelompok 3 ya. Ditulis nama kelompoknya saya di atas. Itu kelompok 1. Ini nanti begini. Kelompok 2, ya. Kelompok 2. Dan yang ini kelompok 3. Kelompok 3. Ya, ada 2 LKPD ya. Waktu ya, waktu 25 menit ya anak-anak. Yang LKPD 1 itu 10 menit dan LKPD yang 2 adalah 15 menit. Ya, anak-anak bisa kerjakan ya sesuai waktu yang sudah ditentukan. Ya, 25 menit ya, anak-anak. Iya. Iya, bisa kalau di atas sudah cukup, bisa sambung juga. Kelompok 3 sudah? Sebentar nanti karena waktu tidak mencukupi, nanti satu kelompok yang maju presentasi ya. Nanti dari kelompok 3.
Selesai. Hai. Kelompok 3 sudah. Sudah kelompok 3? Sudah atau belum? Oh, belum. Waktu sisa 10 menit ya. Yang belum, kelompok yang lain yang belum dipercepat. Selesai dikerjakan dalam bentuk kelompok, nanti ada juga bahan evaluasi yang nanti dikerjakan secara mandiri ya. Dikerjakan per masing-masing siswa.
Bagaimana? Kelompok 1 ada yang kurang jelas? Ada, Pak. Mana? Ini sudah. Kelompok 1 sudah. Belum. Bisa waktu 5 menit ya. 5 menit selesai. Lima menit selesai, nanti kelompok 3 maju untuk presentasi. Ya, oke, baiklah anak-anak. Waktu untuk pengerjaan LKPD sudah selesai. Untuk itu, Bapak minta kepada kelompok 3 untuk bisa maju mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Pada kelompok 3 dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk membaca hasil diskusi kami. 1. Setelah membaca organ peredaran darah pada hewan di buku siswa halaman 105 dan bahan ajar, guru sebutkan organ peredaran darah, penyakit organ peredaran, nama hewan, contoh penyakit hypertrophic cardiomyopathy, yaitu penyakit yang dapat menyebabkan peningkatan ketebalan otot jantung. Cara memelihara kesehatan
Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Dengan lempar evaluasi. Olehnya itu dimintakan kepada siswa untuk masing-masing mengisi ya. Iya, Pak. Ada yang boleh dengan dulu? Baca waktu 10 menit. Disilang ya. Saya sesuai disilang. Tulis ingat. Tulis nama terlebih dahulu. Nama terlebih dahulu. Pak. Oke, yang sudah boleh memburu kumpul ya. Ya, Pak. Oke. Ya. Oke, yang sudah boleh kumpul. Sekaligus dengan lembar LKPD-nya. Ya, yang ini. Oke. Oke. Kita akan melihat sama-sama terkait dengan lembar evaluasi yang sudah kalian kerjakan ya. Kita akan melihat sama-sama ya, anak-anak. Pada pertanyaan nomor 1, berilah tanda silang pada jawaban yang tepat. Pada soal nomor 1, isi pantun terdapat pada baris titik-titik. Jawaban yang betul adalah yaitu pada option D. Kira-kira di sini ada yang option D? Anak-anak? Ya, oke, bagus ya anak-anak. Option D ya. Pada soal yang kedua, carilah makanan ke arah dapur. Ada nasi tinggal sedikit. Pola makan harus diatur agar tubuh tidak mudah sakit. Amanat dari pantun di atas adalah jawaban yang betul itu adalah terdapat pada opsi C. Mengatur pola makanan itu penting agar tubuh tidak mudah sakit. Di sini ada yang opsi C anak-anak? Ya, oke, bagus sekali anak-anak ya. Di sini ya dari pembelajaran kita hari ini ya, Bapak sudah dapat menyimpulkan bahwa kalian sudah bisa memahami apa yang telah disampaikan ya terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini ya. Karena olehnya itu terkait dengan materi yang tadi telah kita pelajari bersama-sama dari cerita yang tadi disimpulkan, yaitu terkait dengan cerita Kancil dan Siput, yaitu adalah contoh cerita bergambar ya anak-anak. Contoh cerita bergambar terkait dengan Kancil dan Siput. Selain Kancil dan Siput juga terkait dengan pantun ya anak-anak. Tadi sama-sama sudah kita lihat terkait dengan pantun ya, amanat yang terdapat di dalam pantun ya. Di sini setelah guru lihat terkait dengan evaluasi yang diberikan kepada anak-anak ya, dari evaluasi ini sudah ya Bapak simpulkan bahwa di sini kalian juga sudah memahami apa yang telah disampaikan ya. Kalian sudah bisa memahami apa yang telah disampaikan. Untuk itu ya pada pembelajaran selanjutnya ya nanti akan kita masih pada tema 4 ya, pada pembelajaran 2 ya, masih terkait dengan alat peredaran darah pada manusia ya anak-anak. Untuk itu setelah pembelajaran ini ya, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya, marilah terlebih dahulu sama-sama kita berdoa. Dan doa itu juga akan dipimpin oleh Salsa. Pada Salsa di Teman-teman, mari kita berdoa. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus
Ya oke, baiklah anak-anak. Ya setelah berdoa ini anak-anak silakan untuk pulang kembali ke rumah. Ya besok kita akan lanjut dengan pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Iya, Pak. Ya, begitu ya kalian silakan untuk pulang.